Baik, kita lanjutkan videonya. Setelah kita membahas pengertian tauriyah, selanjutnya kita akan membahas pembagian tauriyah. Tauriyah dibagi jadi 4. 1 tauriyah mujarradah, 2 tauriyah murasyahah, 3 tauriyah mubayyanah, 4 tauriyah muhayya'ah. Tauriyah mujarradah adalah tauriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan 2 macam arti. Contohnya adalah hadhihi ukhti. Riwayat perkataan hadhihi ukhti bisa kalian baca di sini. Ini riwayatnya, asal muasal hadhihi ukhti. Setelah kalian baca, kita bahas. Ukhti ini yang kita tahu, yang terbesit di benak kita pertama kali. Ukhti ini artinya adalah saudari kandung. Karena kalau akhun itu saudara laki-laki kandung, kalau ukhtun itu saudara perempuan kandung. Kemudian arti jauh dari kata ukhti itu adalah saudari seiman. Kadang kita memakai istilah ukhti, ya ukhti. Kalau pakai bahasa Arab ya, kalau pakai bahasa Arab kita kadang menyebutnya ukhti. Padahal bukan saudara kita. Harusnya kan salah memanggil seorang perempuan yang bukan saudara kita dengan sebutan ukhti. Karena ukhti arti dekatnya, arti sebenarnya itu adalah saudari perempuan. Tetapi karena yang dimaksud oleh kita sebagai pembicara itu adalah saudari seiman, maka yang dipakai bukan arti yang dekat lagi, tetapi arti yang jauh. Jadi yang dimaksud pembicara kita ketika mengucapkan ukhti adalah arti jauhnya, yaitu saudari seiman. Jadi ketika kita memakai kalimat ukhti dalam keadaan yang demikian, berarti itu disebut tauriyah. Paham ya? Kemudian disebut mujarradah. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan 2 macam arti. Ukhti bisa berarti saudari kandung, bisa berarti saudari seiman. Dan tidak ada petunjuk di situ. Apakah ukhti berarti yang pertama atau berarti yang kedua? Nggak ada petunjuk. Kata-kata hanya ada hadhihi. Jadi disebut tauriyah mujarradah. Poin kedua, tauriyah murasyahah. Tauriyah murasyahah ialah tauriyah yang setelah itu dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat. Tauriyah ini dinamakan murasyahah karena dengan menyertakan ungkapan yang sesuai dengan makna dekat menjadi lebih kuat, sebab makna yang dekat tidak dikehendaki. Jadi seolah-olah makna yang dekat itu lemah, apabila sesuatu yang sesuai dengannya disebut maka ia menjadi kuat. Langsung pada contoh ya. Tauriyah murasyahah. Wasama abanainaha biaidin wa inna lamusi. Dan langit itu kami bangun. Wasama abanainaha. Ya, banainaha artinya bangun. Biaidin dengan kekuasaan. Yadun artinya kekuasaan. Dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, kita bahas tauriyah. Makna yang dekat dari kata biaidin, fokus pada lafaz biaidin. Itu artinya tangan. Yadun, yadun tangan. Makna jauhnya di sini kekuasaan. Sekarang yang dipakai pada terjemah ini bermakna tangan apa kekuasaan? Jelas bermakna kekuasaan. Yang dipakai mana yang dekat atau yang jauh? Jelas memakai mana yang jauh. Jadi lafaz biaidin ini disebut tauriyah. Bukan malah yang dekat yang dipakai, yaitu tangan. Justru yang dipakai mana jauhnya, yaitu kekuasaan. Padahal yang terbesit di benak kita pertama kali, dan memang itu arti jelasnya, itu adalah berarti tangan. Karena kata-kata bangun ini lebih sesuai, lebih cocok dengan tangan, membangun tangan, daripada membangun dengan kata kekuasaan. Paham ya? Itu disebut tauriyah. Harusnya yang dipakai makna yang dekat yaitu tangan, karena ada kam yang menguatkan yaitu membangun, tetapi yang dipakai adalah makna jauhnya yaitu kekuasaan. Disebut murasyahah karena di sini ada petunjuk yaitu banainaha, dan petunjuknya ini mengacu pada makna yang dekat. Maka disebut tauriyah murasyahah. Ketiga, tauriyah mubayyanah.
Tauriya mubayyana yang disebutkan padanya ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Dinamakan mubayyana karena ungkapan tersebut muncul untuk menjelaskan makna yang ditutupinya. Langsung pada contoh. Ya man ra'ani bil humumi matuqo man, ya, wahai zat yang senantiasa melihatku dalam kesusahanku terbelenggu. Makna yang dekat adalah orang, manusia. Man siapa? Itu merujuk pada orang kan? Man jelas artinya itu untuk orang yang kita tahu seperti itu kan. Tetapi makna jauhnya di sini adalah zat. Ya man, wahai zat. Dan yang dipakai itu adalah zat. Makna jauhnya. Nah, ini disebut tauriyah. Kenapa mubayyana? Karena petunjuknya itu sudah langsung mengacu pada makna yang jauh. Senantiasa melihatku dalam kesusahanku terbelenggu, kepapaanku menaungi bak cabang pohon rindang menggelayut. Yang bisa melakukan kekuasaan yang sangat besar seperti ini itu hanyalah Allah, bukan manusia. Jadi kata-kata selanjutnya ini sangat memberikan petunjuk, sangat memberikan sinyal yang sangat besar, yang sangat banyak. Kalau man ini bukan berarti manusia atau orang, tapi berarti zat. Jadi cenderungnya memang ke arti yang jauh. Petunjuknya cenderung pada arti yang jauh. Kalau murasyahah, petunjuknya cenderung pada arti yang lebih dekat, tapi tetap yang dimaksud itu arti yang jauh. Kalau mujarradah tidak memiliki kecenderungan kepada arti yang dekat, kepada arti yang jauh, tidak ada lafaz yang memiliki kecenderungan. Seperti itu perbedaannya. Kemudian terakhir adalah tauriyah muhayya'ah. Tauriyah muhayya'ah ialah tauriyah yang tidak terwujud kecuali dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Contoh, annahu kana yuharriku shimala bil yamin. Sesungguhnya ia menggerakkan baju lapang yang menyelubungi seluruh badan dengan tangan kanan. Pada contoh di atas memiliki dua makna, yaitu pertama tangan kiri, ashimal, ya, tangan kiri. Kedua, baju longgar yang menyelubungi seluruh tubuh. Dan ini makna yang dikehendaki. Dan arti dari shimal pada kalimat ini adalah baju lapang yang menyelubungi seluruh tubuh atau badan. Dan ini makna yang dikehendaki. Akan tetapi makna ini tidak kelihatan jelas karena tertutupi oleh kata sudahnya, yaitu berarti tangan kanan. Di sini menyebut kata shimal dengan kata yamin. Karena ada kata-kata yamin yang berarti kanan, harusnya shimal kan berarti tangan kiri. Paham? Jadi sangat jelas harusnya berarti tangan kiri. Tapi si pembicara tidak menghendaki shimal untuk berarti tangan kiri. Tetapi artinya adalah baju lapang yang menyelubungi seluruh badan. Mungkin sampai ini yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada yang tidak difahami, mohon diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.